Hari ini adalah akhir pekan. Seharusnya Kasnah tidak bekerja. Namun karena kelas pelatihannya sedang ramai, dia pergi untuk mengawasi kelas profesional selama setengah hari. Saat pulang kerja, dia ingat bahwa hari ini adalah ulang tahun Andi. Maka dia mampir ke toko Hermes dan menghabiskan banyak uang untuk membeli sebuah ikat pinggang Hermes sebagai hadiah ulang tahun untuk Andi. Meskipun dia sangat sadar bahwa dengan kekayaan Andi saat ini, ikat pinggang Hermes bukanlah sesuatu yang berarti. Namun bagi Kasnah, saat ini ikat pinggang Hermes itu adalah salah satu dari sedikit barang mewah yang masih bisa dia beli. Bagaimanapun, dia harus mencari nafkah sendiri untuk menghidupi 4 orang. Ayah dan kakaknya masih membutuhkan biaya perawatan yang cukup besar, sehingga dia selalu berhemat dan menabung sedikit demi sedikit hingga akhirnya bisa membeli ikat pinggang mahal itu. Setelah meminta pegawai butik untuk membungkus ikat pinggang tersebut dengan rapi, sepanjang perjalanan pulang, Kasnah terus berpikir tentang bagaimana cara memberikannya kepada Andi. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, dia memutuskan untuk meletakkan hadiah itu di kotak surat depan rumah Andi. Lalu dia akan mengirim pesan chat untuk meminta Andi mengambilnya sendiri. Menurutnya, cara ini lebih aman dan tidak akan diketahui orang lain, terutama oleh sepupunya Natsua. Selain itu, seandainya Andi tidak mau menerima hadiahnya, dia pun tidak akan mengalami momen memalukan karena ditolak secara langsung. Setidaknya dia masih bisa menjaga harga dirinya. Namun, tepat saat dia hampir tiba di depan rumah Andi, dari kejauhan dia sudah mendengar suara marah-marah neneknya. Saat dia melihat lebih jelas, ternyata neneknya sedang berdiri di depan pintu rumah Andi dan bertengkar dengan Andi. Jantung Kasnah langsung berdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, dia segera berlari dengan sepatu hak tingginya menuju rumah Andi. Begitu sampai, dia langsung menarik neneknya tanpa banyak bicara dan berkata, "Nenek, ayo kita pulang sekarang juga." Setelah berbagai pengalaman yang dia lalui belakangan ini, Kasnah sudah jauh lebih peka terhadap situasi. Melihat neneknya datang mencari gara-gara dengan Andi, dia langsung tahu kalau neneknya pasti sudah membuat masalah besar. Dalam keadaan seperti ini, yang paling penting adalah segera membawa neneknya pergi sebelum neneknya ini mengatakan sesuatu yang semakin memperburuk keadaan. Kalau emosi neneknya semakin memuncak, neneknya bisa saja mengungkapkan sesuatu yang benar-benar membuat Andi marah. Maka solusi terbaik saat ini adalah menyingkirkan neneknya dulu, lalu mencari cara untuk meminta maaf kepada Andi. Namun, Nyonya Tama tidak menyangka cucunya akan muncul tiba-tiba dan berusaha menariknya pergi. Dia segera berkata, "Kasnah, jangan tarik aku. Dengar, Andi ini sebentar lagi akan jatuh. Apa yang kau takutkan darinya? Bisa jadi beberapa hari lagi keluarganya akan datang memohon kepada kita untuk menampung mereka." Kasnah langsung merinding mendengar kata-kata neneknya. Dengan cemas dia berkata, "Nenek, apa yang nenek bicarakan? Kakak ipar itu luar biasa, bagaimana mungkin dia akan jatuh? Cepat minta maaf kepadanya, lalu kita pulang. Jangan menambah masalah untuknya." Mendengar itu, Nyonya Tama langsung mendelik dan berkata dengan marah, "Apa? Kau menyuruhku meminta maaf kepadanya? Dia ini cuma penipu yang suka pamer dan menipu orang. Mana mungkin aku minta maaf padanya? Kasnah, kau sudah tertipu oleh ilusi yang dia ciptakan. Lihat saja hari ini, dia ulang tahun, tapi tidak ada satu orang pun yang datang membawakannya hadiah. Apa artinya itu? Itu artinya dia sudah habis. Tidak lama lagi, dia pasti akan mendapat balasan." Namun Kasnah tahu betul kalau jaringan koneksi Andi Rewa di kota ini sangatlah kuat. Bagaimana mungkin Andi bisa tiba-tiba bangkrut? Kalau memang Andi Rewa benar-benar akan jatuh, maka Direktur Leo, mantan pemilik perusahaan Sparkling, pasti sudah datang mencarinya dan merebut kembali perusahaan itu. Jadi tidak perlu melihat hal lain. Selama Direktur Leo belum datang untuk merebut perusahaannya,
itu berarti Andi masih aman dan tidak mungkin mengalami masalah besar. Kemungkinan satu-satunya adalah neneknya lagi-lagi sudah membuat masalah besar. Melihat neneknya semakin angkuh, Kasnah merasa takut dan segera berkata, "Nenek, bagaimana bisa nenek begitu tidak sopan kepada kakak ipar? Cepat minta maaf kepadanya." Nyonya Tama terkejut dan langsung membentak, "Kasnah, apa kau sudah gila? Apa kau lupa betapa banyaknya penderitaan yang sudah dia timpakan pada keluarga kita?" Dengan penuh kemarahan dia melanjutkan, "Jangan lupa, ibumu dulu dikirim ke tambang batu bara hitam olehnya. Kalau saja dia tidak mengirim ibumu ke sana, ayah dan ibumu tidak akan berakhir seperti ini. Carla, si perempuan jalang itu juga tidak akan punya kesempatan untuk mempermalukan ayahmu. Dan kau juga. Apa kau lupa bagaimana kita berdua pernah dipenjara? Semua itu gara-gara dia. Sekarang akhirnya ada kesempatan untuk membalas dendam. Tapi kau malah membelanya dan melawan nenekmu sendiri. Kau benar-benar ingin membuatku mati karena marah?" Ekspresi Kasnah menjadi semakin buruk. Dengan serius dia berkata, "Nenek sudah setua ini. Kenapa nenek masih tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Memang benar ibu memang dikirim oleh kakak ipar ke tambang batu bara. Tetapi apakah nenek pernah berpikir kenapa dia melakukannya? Kalau bukan karena ibu bersama dengan temannya merencanakan jebakan untuk menipu seluruh uang Bibi Carla dan mencoba merebut villa kakak ipar, mana mungkin dia dihukum seperti itu? Dan tentang kita yang masuk penjara, itu sepenuhnya adalah kesalahan kita sendiri. Villa ini awalnya diberikan kepada kakak ipar oleh Tuan Zeke Harun. Tetapi nenek malah berusaha merebutnya dan berulang kali datang untuk membuat keributan. Bahkan nenek menyuruh kakak untuk menyerang kepala pelayan Tuan Zeke Harun waktu itu. Kita sudah sangat beruntung karena kakak ipar masih berbelas kasihan dan tidak membuat kita di penjara lebih lama." Nyonya Tama langsung membeku di tempat, seolah-olah disambar petir. Dia menatap Kasnah dengan mata membelalak. Tubuhnya bergetar karena amarah yang meluap-luap. Setelah beberapa saat dia menunjuk ke arah cucunya dengan suara yang dipenuhi rasa sakit. "Kasnah, apa yang telah dilakukan Andi padamu? Kau dulu sangat membencinya. Kenapa sekarang kau malah membelanya?" Kasnah menatap neneknya tanpa mundur sedikit pun dan berkata, "Kakak ipar tidak melakukan apapun padaku. Aku juga tidak sedang membelanya. Aku hanya melihat kebenaran dari semua ini. Selama ini, semua kesalahan ada pada kita. Kita sudah berulang kali menyakiti dan mengecewakan kakak ipar dan Najwa." Nyonya Tama begitu marah sampai hampir mengalami serangan jantung. Dengan suara bergetar dia menunjuk cucunya dan berkata, "Omong kosong. Apa kau lupa bagaimana dia mencoba membunuh kita sekeluarga? Dulu setelah kita makan pangsit berisi bunga bakung beracun itu, kita hampir kehilangan nyawa. Itu bukan dendam yang bisa dilupakan begitu saja." Kasnah menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Bunga bakung itu ditanam oleh kakak ipar di rumahnya. Nenek yang mencurinya dan mengira itu daun bawang. Kalau nenek mencuri sesuatu dari orang lain dan kemudian jatuh sakit setelah memakannya, bukankah itu sepenuhnya salah nenek sendiri? Apa hubungannya dengan kakak ipar?" Wajah Nyonya Tama memerah karena marah. Urat di lehernya menegang. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, Kau benar-benar ingin membuatku mati karena marah? Kalau kau terus membela Andi, maka mulai sekarang aku tidak akan menganggapmu lagi sebagai cucuku." Kasnah tidak mau kalah dan membalas dengan tegas, "Kalau nenek tidak mau meminta maaf kepada kakak ipar, maka mulai sekarang aku juga tidak akan menganggapmu sebagai nenekku lagi." Nyonya Tama tiba-tiba terdiam. Lalu dia mulai menangis dan berteriak, "Kasnah, kau sudah gila. Apa yang membuatmu rela melawan nenekmu sendiri demi orang seperti dia?" Mata Kasnah memerah, emosinya memuncak saat dia berteriak, "Sejujurnya, aku sudah muak dengan cara nenek mengendalikan hidupku. Nenek yang memaksaku menikah dengan Rizal. Dan nenek juga yang memaksaku bersama Icang Tama. Karena keputusan nenek aku dipermalukan dan grup Tama bangkrut. Nenek bahkan memaksaku menjadi seorang gadis penyambut tamu untuk menafkahi keluarga. Semua penderitaan yang aku alami selama setahun lebih ini, sebagian besar karena
Nenek, bukannya merasa bersalah, nenek justru ingin memaksaku untuk berbalik melawan kakak ipar yang telah memberiku kesempatan untuk memulai kembali hidupku. Apa sebenarnya niat nenek? Nyonya Tama pun hancur secara emosional. Dengan air mata bercucuran, dia menangis. Memang benar, dulu nenek sudah berbuat salah. Kau boleh menyalahkanku, aku tidak akan membantah. Tapi selama ini aku selalu mencintai dan memanjakanmu. Apa kau sama sekali tidak tahu cara berterima kasih? Kalau kau tidak mau berterima kasih padaku, itu masih bisa kupahami. Tapi bagaimana bisa kau mengatakan bahwa Andi adalah orang yang sudah memberimu kehidupan kedua? Mengatakan hal seperti itu, apa kau tidak merasa berdosa? Kasna yang sudah dipenuhi kemarahan tanpa ragu menjawab, aku sama sekali tidak merasa berdosa. Saat aku terpaksa menandatangani kontrak perbudakan di perusahaan, kakak iparlah yang menyelamatkanku. Matanya berkaca-kaca. Dia melanjutkan dengan suara bergetar. Kakak ipar bukan hanya menyelamatkanku, tetapi juga mengusir pemilik perusahaan yang kejam dan selingkuhannya. Dia bahkan membebaskan semua gadis yang dipaksa menandatangani kontrak perbudakan itu. Aku akan jujur pada nenek. Kakak iparlah yang memberikan perusahaan Sparkling kepadaku untuk dikelola. Aku bisa sampai di titik ini, semua itu karena bantuan kakak ipar. Orang yang membantuku adalah dia. Ketika mendengar ini, Nyonya Tama terperanjat. Matanya hampir melotot keluar dari rongganya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang berpengaruh yang selama ini disebut-sebut Kasna ternyata adalah Andi Rewa. Yang lebih ironis lagi, dia sebelumnya berpikir bahwa Kasna sudah menemukan penyokong baru dan bahwa Andi Rewa akan segera jatuh. Oleh karena itu, dia datang ke rumah Andi hanya untuk mengejeknya. Namun kenyataannya justru berbalik 180 derajat. Keluarganya masih bisa makan dan bertahan hidup, semuanya karena kemurahan hati Andi Rewa. Kasna semakin bersemangat saat bercerita. Dia menatap neneknya dan berkata dengan lantang, perusahaan Sparkling bisa berkembang secepat ini bukan karena aku sangat berbakat, tetapi karena kakak ipar sudah lebih dulu mengatur hubungan dengan orang-orang di bawah Tuan Albert. Semua orang di dunia luar saat ini berusaha sebaik mungkin untuk membantuku dalam bisnis. Anak buah Tuan Albert memiliki banyak koneksi, serta banyak bisnis dan acara yang membutuhkan jasa kantorku. Sekarang, setiap kali mereka membutuhkan layanan semacam itu, mereka pasti akan mencariku untuk bekerja sama dalam kontrol semua itu. Bahkan dalam situasi di mana layanan jasa kantorku tidak diperlukan, mereka tetap memaksakan diri untuk menggunakannya. Apakah nenek pernah melihat bos dunia preman yang dirawat di rumah sakit, tetapi tetap mempekerjakan gadis dari kantorku untuk berdiri di depan kamar rawatnya dan mencatat hadiah yang diterima? Apakah nenek pernah melihat gangster besar mengadakan rapat dan menyewa puluhan gadis dari kantorku untuk menyambut tamu dan membantu pendaftaran? Apakah nenek pernah melihat seorang bos mafia menikahkan anaknya tidak menggunakan pelayan restoran, melainkan secara khusus menyewa lebih dari 100 gadis dari kantorku untuk menyajikan makanan dan minuman kepada para tamu? Mereka melakukan semua ini hanya karena menghormati kakak ipar. Semua orang berusaha sekuat tenaga untuk membantuku hanya karena mereka ingin memberikan wajah kepada kakak ipar. Karena koneksi ini, Sparkling bisa berkembang dengan sangat pesat. Kasna kemudian menuding Nyonya Tama dan dengan suara marah berkata, nenek, ayah dan kakak bisa hidup nyaman sekarang. Semua itu karena kakak ipar. Bahkan pakaian baru yang nenek pakai sekarang ini bisa nenek miliki karena kemurahan hati kakak ipar. Kalau bukan karena dia, aku pasti sudah dipaksa menandatangani kontrak perbudakan dan menjadi gadis penghibur di klub malam. Kalau itu terjadi, dari mana aku bisa mendapatkan uang untuk membelikan nenek pakaian baru? Mungkin saja nenek bahkan harus kembali pergi ke supermarket untuk mengumpulkan kantong plastik demi bertahan hidup. Sekarang setelah kita akhirnya memiliki kehidupan yang stabil, nenek malah muncul untuk membuat kekacauan lagi. Sebenarnya apa yang nenek inginkan? Apakah nenek ingin memaksa aku pergi dari rumah dan selamanya memutuskan hubungan dengan nenek, barulah nenek akan puas?
Kata-kata tajam Kasnah membuat Nyonya Tama lemas seketika. Hampir saja dia jatuh terduduk di tanah. Dia tak pernah membayangkan orang yang sudah menyelamatkan keluarganya dari kehancuran ternyata adalah Andi. Pria yang selama ini dia pandang rendah dan bahkan ingin dia balas dendam. Kenyataan ini bagi Nyonya Tama terasa seperti ledakan dahsyat di dalam pikirannya. Baginya, orang berpengaruh yang membantu Kasnah bisa siapa saja di dunia ini. Tapi satu-satunya orang yang paling mustahil adalah Andi. Namun justru itulah kebenarannya. Orang yang menyelamatkan Kasnah dari kontrak perbudakan dan memberinya kesempatan mengelola perusahaan sparkling ternyata adalah Andi Rewa. Nyonya Tama kini merasa ketakutan. Dia sadar kalau nada bicaranya kepada Andi tadi terlalu sombong. Tanpa perlu ditebak pun, Andi pasti sangat marah. Pikiran buruk langsung terlintas di benaknya. Bagaimana kalau karena Andi marah padaku, dia langsung mengusir Kasnah dari perusahaan sparkling? Harapan hidup keluarga kami yang beranggotakan 4 orang ini sekarang sepenuhnya ada di tangannya. Kalau Kasnah kehilangan pekerjaannya, bukankah kami akan kembali ke titik nol? Pada akhirnya, aku pasti harus kembali ke supermarket dan mengumpulkan kantong plastik untuk bertahan hidup. Menyadari konsekuensi mengerikan ini, Nyonya Tama merasa sangat panik. Ekspresinya segera berubah menjadi penuh penyesalan dan rasa bersalah. Dengan suara terisak dia berkata, Andi, ini semua salah nenek yang buta dan tidak tahu diri. Nenek benar-benar tidak menyangka kau bisa membalas kebencian dengan kebaikan, menolong Kasnah, dan juga menolong kami semua. Dia menangis terseduh-seduh dan melanjutkan, kau berbaik hati kepada kami, tetapi aku, wanita tua yang bodoh ini, justru membalas kebaikanmu dengan kebencian. Aku datang ke sini untuk membuat keributan di hari ulang tahunmu yang seharusnya penuh kebahagiaan. Mataku benar-benar sudah buta. Nenek mohon, kau adalah orang yang berjiwa besar. Jangan marah pada orang tua yang bodoh seperti nenek ini. Andi Rewa melihat perubahan sikap Nyonya Tama yang begitu drastis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dalam hati. Wanita tua ini memang tidak memiliki keahlian lain, tapi dalam hal akting dia benar-benar profesional. Dia bisa berganti ekspresi lebih cepat daripada aktor veteran. Kalau saja dia bisa mengalihkan keterampilannya ini ke dalam bisnis, mungkin grup Tama tidak akan jatuh seperti ini. Namun, karena bagaimanapun juga Nyonya Tama sudah tua, Andi tidak ingin terlalu kejam terhadapnya. Kini setelah dia sudah menyerah, Andi pun memberinya jalan keluar. Dengan nada tenang Andi Rewa berkata, baiklah, bagaimanapun juga kau tetap nenek dari Najwa. Jadi aku tidak ingin memperpanjang masalah ini, tapi ingat satu hal. Mulai sekarang kita hidup di dunia masing-masing. Kau dan keluargamu jangan pernah lagi mencari masalah dengan kami. Kalau sampai kau berani mengganggu kami lagi, aku tidak akan bersikap baik lagi. Ketika Nyonya Tama mendengar ini, dia langsung menghela napas lega. Kini dia benar-benar sadar bahwa seluruh kelangsungan hidup keluarganya bergantung pada Andi. Kalau dia masih bersikeras mencari gara-gara, keluarganya mungkin benar-benar akan berakhir sebagai gelandangan. Karena itu, dia buru-buru mengangguk seperti anak ayam mematuk padi dan berulang kali berjanji, Andi, tenang saja, nenek tidak akan pernah mencari masalah lagi dengan kalian. Setelah itu dia memasang senyum menjilat dan berkata, Andi, bagaimanapun juga kita ini keluarga. Semua yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman kecil. Sekarang kita sudah saling memahami. Bukankah seharusnya kita tetap menjaga hubungan baik? Kau adalah menantu nenek, Najwa adalah cucu nenek, Ridwan dan Carla adalah anak serta menantu nenek. Kita ini keluarga dekat, bukan? Dengan wajah penuh kerutan karena tersenyum berlebihan, dia berkata dengan nada merendah, Nenek sudah meminta maaf dan mengakui kesalahan. Hari ini adalah ulang tahunmu. Bagaimana kalau kita memanfaatkan kesempatan ini untuk berkumpul dan makan malam bersama? Dengan begitu,
Semua masalah di masa lalu bisa kita lupakan. Bagaimana menurutmu?" Andi Rewa mendengar ini dan langsung menyeringai dingin. "Tidak perlu membicarakan rekonsiliasi. Aku tidak ingin ada urusan lagi dengan kalian, begitu juga keluargaku. Jadi, jangan pernah berharap untuk menjalin hubungan kembali." Kemudian, untuk benar-benar menghilangkan harapan Nyonya Tama, Andi Rewa menambahkan dengan nada serius, "Mengenai hari ini dan juga fakta bahwa aku sudah menyerahkan perusahaan Sparkling kepada Kasnah, kalau kau berani memberitahu Najwa atau menceritakannya kepada mertuaku, maka aku tidak akan segan-segan mengambil semuanya kembali." Mendengar kata-kata Andi, hati Nyonya Tama langsung berdebar kencang. Dia tahu bahwa Andi sudah membaca niatnya dengan jelas. Bagi Nyonya Tama, begitu dia mengetahui bahwa Andi adalah orang berpengaruh yang membantu Kasnah, dia langsung menyadari bahwa Andi Rewa bukan hanya tidak mengalami kejatuhan, tetapi justru memiliki kemampuan dan pengaruh yang jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Setelah menyadari hal ini, dia mulai berpikir untuk memperbaiki hubungannya dengan Andi dan keluarganya. Kalau berhasil, manfaat yang bisa dia dapatkan pasti jauh lebih besar daripada saat ini. Namun, dia tidak menyangka kalau rencananya dengan cepat terbongkar. Andi bukan hanya menolaknya mentah-mentah, tetapi juga menutup semua jalannya untuk mencari dukungan dari Najwa, Ridwan, atau Carla sebagai cara tidak langsung untuk mendekatinya kembali. Di dalam hati Nyonya Tama sangat menyesal. "Seandainya aku tahu Andi sehebat ini, untuk apa dulu aku terus-menerus menargetkan dia dan keluarganya? Sekarang aku sudah membuat mereka benar-benar membenci kami. Sepertinya tidak ada lagi peluang untuk memperbaiki hubungan ini di masa depan." Melihat ekspresi Nyonya Tama yang berubah-ubah dan diam seribu bahasa, Andi Rewa langsung bertanya dengan tegas, "Apa yang baru saja aku katakan, kau sudah mengerti?" Nyonya Tama langsung mengangguk dengan patuh. "Aku mengerti." Dia tidak berani menentang Andi sedikit pun. Bagaimanapun juga, pekerjaan Kasnah adalah satu-satunya harapan keluarganya untuk bertahan hidup. Kalau dia membuat Andi marah, mereka pasti akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Melihat responnya, Andi Rewa mengangguk puas dan berkata, "Bagus kalau kau mengerti. Ingat baik-baik kata-kataku. Mulai sekarang kita tidak saling mengganggu." Setelah itu Andi menoleh ke arah Kasnah dan berkata, "Bawa dia pulang." Kasnah segera mengangguk patuh dan berkata, "Baik kakak ipar, aku akan segera membawa nenek pulang." Kemudian dia merangkul Nyonya Tama dan berkata, "Nenek, ayo kita pulang." Seperti ayam jantan yang kalah bertarung, Nyonya Tama hanya bisa mengangguk pelan. Andi Rewa tidak lagi mempedulikan mereka. Dia menutup pintu gerbang dan kembali masuk ke dalam villa. Di luar, ketika Nyonya Tama berbalik untuk pergi, matanya tiba-tiba tertuju pada kantong Hermes yang dibawa oleh Kasnah. Kantong itu tidak terlalu besar, tetapi terlihat jelas ada kotak kemasan Hermes di dalamnya. Spontan dia bertanya dengan curiga, "Kasnah, kenapa kau membeli barang Hermes? Dengan kondisi keuangan kita sekarang, mana mungkin kita mampu membeli barang mewah seperti itu?" Kasnah langsung merasa panik dan buru-buru menjawab, "Ah, nenek, ini aku beli untuk orang lain. Jangan khawatir soal ini." Nyonya Tama langsung naik pitam. "Untuk orang lain? Keluarga kita sekarang harus berhemat dalam segala hal. Aku bahkan berharap ayah dan kakakmu segera pulih supaya bisa bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Tapi kau malah enak-enakan membeli barang mewah untuk orang lain. Apa kau pikir kita ini keluarga kaya yang bisa seenaknya menghadiahkan Hermes kepada orang lain?" Sambil berbicara, dia langsung merampas kantong Hermes dari tangan Kasnah dan mengeluarkan struk pembelian. Begitu melihat angkanya, dia langsung berteriak histeris, "Ya ampun, ikat pinggang ini harganya hampir 10 juta. Kau sudah gila ya? Kita bahkan hampir tidak bisa makan, dan kau malah berfoya-foya membeli barang mewah. Kembalikan barang ini sekarang juga." Kasnah tidak menyangka kalau ikat pinggang yang dia beli untuk diberikan kepada Andi malah kembali membuat neneknya marah. Melihat sifat neneknya yang selalu ingin ikut campur dalam segala hal,
dan merasa harus berkuasa atas semua keputusan, api amarah dalam dirinya pun tersulut. Tanpa berpikir panjang dia langsung berkata, "Setiap sen yang aku belanjakan adalah hasil jerih payahku sendiri. Aku punya kebebasan untuk membeli apapun, dan aku mau. Dan nenek tidak punya hak untuk ikut campur." Nyonya Tama yang baru saja mengalami penghinaan dari Andi merasa semakin frustrasi. Dia sudah mati-matian merendahkan diri untuk menjilat Andi, tetapi tetap saja ditolak mentah-mentah. Sekarang bahkan cucunya sendiri berani melawan. Amarahnya pun meledak. Ia langsung menghentikan langkahnya dan membentak dengan suara tajam, "Apa katamu? Aku tidak punya hak ikut campur? Jangan lupa, akulah yang selalu berkuasa di keluarga ini. Dulu aku yang memegang kendali, sekarang pun begitu, dan seterusnya juga akan tetap begitu. Keluarga kita sedang dalam sulit, jadi setiap sen harus digunakan sebaik mungkin sampai kita melewati masa sulit ini. Boros seperti ini berarti kau mengabaikan hidup dan mati keluargamu sendiri." Kasnah merasa sangat tertekan dan marah. Dengan suara bergetar dia berkata, "Dulu memang nenek yang mengatur segalanya. Tapi lihatlah hasilnya, semua hancur di tanganmu. Sekarang kita mulai dari nol lagi, dan uang yang aku hasilkan dengan susah payah tidak perlu nenek atur lagi." Semakin dia berbicara, semakin emosinya memuncak. Suaranya pun naik beberapa oktav saat dia melanjutkan, "Mulai sekarang, aku yang menentukan hidupku sendiri. Mengenai uang yang aku hasilkan, aku akan memberikan sebagian untuk biaya hidup kalian, serta biaya perawatan ayah dan kakak. Tapi sisanya aku yang mengelolanya sendiri. Nenek tidak berhak mengganggu." Mendengar ini, Nyonya Tama hampir gila karena marah. Dengan gigi yang gemeretak dia menghardik, "Kau ini sudah keterlaluan. Apa kau ingin menjadi seperti Najwa yang tidak tahu balas budi dan berani menentangku?" Mata Kasnah berkaca-kaca. Dengan nada getir dia berkata, "Menjadi seperti Najwa tidak ada salahnya. Dia memang tidak mendengarkanmu, tetapi lihatlah hidupnya sekarang. Jauh lebih bahagia daripada aku." Kemudian dengan penuh ketegasan dia menambahkan, "Aku sudah menetapkan keputusanku. Kalau nenek menerima, maka aku akan memberikan uang secara rutin untuk biaya hidup dan pengobatan. Tapi kalau nenek menolak, aku akan pindah dari rumah ini. Kalau perlu, aku bisa menyewa tempat sendiri atau bahkan tidur di kantor. Kantor manajerku cukup luas, cukup untuk menaruh tempat tidur." Nyonya Tama panik melihat sikap keras kepala cucunya. Dengan cepat, dia meredam amarahnya dan berkata, "Kasnah, apa yang kau bicarakan ini? Kita sudah melewati begitu banyak kesulitan bersama. Bagaimana mungkin kita berpisah begitu saja?" Dengan nada lembut dan membujuk dia menambahkan, "Kasnah, jangan khawatir ya. Nenek janji tidak akan mencampuri urusan pribadimu lagi. Kau fokus saja bekerja dan menghasilkan uang. Sementara urusan rumah, biarkan nenek yang urus." Kasnah langsung berkata, "Baik, itu sudah menjadi kesepakatan." Nyonya Tama buru-buru mengangguk dengan senyum palsu di wajahnya. "Baik, baik, aku setuju." Namun tidak lama kemudian dia mengajukan tuntutan lain. "Kasnah, berapa banyak uang yang akan kau berikan setiap bulan? Kau tahu sendiri, nenek sudah tua, butuh makanan bergizi untuk menjaga kesehatan. Kita juga harus memastikan ayah dan kakakmu mendapatkan yang terbaik. Bagaimana kalau kau memberikan 6 juta untuk biaya hidup kami bertiga dan tambahan 2 juta untuk biaya pemulihan mereka? Jadi totalnya 8 juta per bulan. Bagaimana menurutmu?" Kasnah tahu betul bahwa angka ini sebenarnya terlalu tinggi untuk 3 orang dalam 1 bulan. Namun dia tidak ingin berdebat lebih jauh. Yang terpenting baginya adalah memastikan neneknya berhenti mengontrol hidupnya. Kalau 8 juta bisa membuat neneknya puas dan membiarkannya hidup dengan bebas, maka itu adalah harga yang pantas. Lagi pula, perusahaan berjalan dengan baik dan penghasilannya saat ini sudah lebih dari 10 juta per bulan. Kalau perusahaan semakin sukses, dia bahkan bisa mendapatkan bonus berdasarkan laba bersih setiap kuartal. Dengan begitu,
Dia bisa menghasilkan 300 hingga 400 juta dalam setahun atau bahkan lebih. Jadi, memberikan 8 juta per bulan bukan masalah besar baginya. Yang lebih penting lagi, dalam 1 atau 2 bulan ke depan, ayah dan kakaknya pasti sudah pulih dan bisa mulai bekerja lagi. Saat itu, beban finansialnya akan semakin ringan. Akhirnya dia mengangguk dan berkata, "Baik, 8 juta per bulan. Tapi ingat janji yang nenek buat. Nenek tidak boleh lagi ikut campur dalam hidupku. Dan begitu ayah dan kakak bisa bekerja, aku hanya akan memberikan 3 juta per bulan. Kalau nenek tidak setuju, aku akan segera pindah." Nyonya Tama buru-buru berjanji, "Baik, nenek tidak akan mencampuri kebebasanmu lagi." Kasnah mengambil kembali ikat pinggang Hermes dari tangan neneknya. Dia menatapnya cukup lama sambil berpikir. Awalnya dia ingin memasukkan ikat pinggang itu diam-diam ke dalam kotak surat rumah Andi, lalu mengirim pesan chat untuk memberitahu Andi. Namun, karena neneknya ada di dekatnya, dia tidak ingin melakukan hal itu di hadapan neneknya. Selain itu, sikap Andi barusan juga membuatnya sadar akan jarak yang masih tetap terbentang di antara mereka. Sepertinya Andi hanya membantu dirinya sekedar karena kebetulan, tetapi di saat yang sama tetap menjaga batasan yang jelas antara mereka. Kalau demikian, memberi hadiah ulang tahun secara tiba-tiba mungkin justru akan membuat Andi merasa tidak nyaman dan malah menolaknya. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas pelan dan berkata kepada neneknya, "Ayo, kita pulang, Nek.